Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi baik dan sehat ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu wakaf dalam Islam. Kalian pernah melihat tidak jika lewat di jalan raya atau melewati bangunan ada papan yang bertuliskan tanah ini diwakafkan atau bangunan wakaf. Nah, itu berarti sesuatu itu telah diwakafkan ya. Apa sih itu wakaf? Kita akan membahasnya melalui slide PPT berikut ini. Sebelum ke materi, tujuan pembelajaran kali ini yaitu meyakini dan menyebarluaskan konsep muamalah dalam Islam, yaitu tentang wakaf, menjadi teladan sikap peduli dan tolong-menolong sebagai implementasi dari mempelajari tentang wakaf. Wakaf dalam Islam. Kita akan mempelajari tentang wakaf yang meliputi pengertian wakaf, hukum wakaf, rukun wakaf, syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, perubahan benda wakaf, dan hikmah wakaf. Pertama, pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa berarti menahan, sedangkan menurut istilah wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah. Sedangkan menurut syara, wakaf adalah penahanan atau pencegahan harta yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah atau tidak terlarang dan ada. Hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya, tidak akan tercapai olehmu suatu kebaikan sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian harta yang kamu sayangi. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Rukun wakaf. Yang pertama, orang yang memberikan wakaf atau wakif. Wakif meliputi 3 kategori, diantaranya yaitu perorangan, organisasi, dan badan hukum. Kedua, orang yang menerima wakaf atau disebut mauquf lahu. Mauquf lahu ini juga meliputi beberapa kategori yaitu perorangan, organisasi, dan badan hukum. Ketiga, barang yang diwakafkan atau mauquf. Ada 2, yaitu benda tidak bergerak dan bergerak. Benda tidak bergerak ini contohnya hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan hak milik atas ketentuan rumah susun. Kemudian harta benda bergerak contohnya seperti uang, logam mulia, dan surat berharga. Rukun yang terakhir yaitu ikrar penyerahan atau disebut akad. Ikrar artinya pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada mauquf lahu atau yang menerima untuk melakukan rukun wakaf harta benda miliknya. Syarat-syarat wakaf. Yang pertama, wakif. Syaratnya yaitu kehendaknya sendiri, mampu melakukan transaksi, balik dan berakal, serta tidak terpaksa. Kedua, mauquf lahu. Syaratnya yaitu jelas, berupa organisasi atau perorangan punya kemampuan untuk memiliki benda yang diwakafkan. Ketiga, mauquf. Syaratnya yaitu barangnya nyata atau jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, manfaatnya tahan lama untuk digunakan. Akad. Akad syaratnya yaitu disinggotkan dengan lisan, tulisan maupun isyarat. Jelas penyerahannya lebih baik tertulis dalam akte notaris sehingga jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf. Macam-macam wakaf. Wakaf dibagi menjadi 2.
yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli atau disebut wakaf khusus, yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Misalnya, wakaf yang diberikan kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati. Macam yang kedua yaitu wakaf khairi atau wakaf untuk umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Contohnya yaitu wakaf untuk masjid, pondok pesantren, dan madrasah. Perubahan benda wakaf. Menurut Imam Syafi'i, menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus atau wakaf ahli sekalipun, seperti wakaf bagi keturunannya sendiri, sekalipun terdapat 1001 macam alasan untuk itu. Sementara Imam Malik dan Imam Hanafi membolehkan mengganti semua bentuk barang wakaf, kecuali masjid. Penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku baik wakaf khusus atau umum, wakaf khairi, dengan ketentuan pewakaf mensyaratkan dapat dijual atau digantikan dengan yang lain ketika berlangsungnya pewakafan. Barang wakaf menjadi barang yang tidak berguna, penggantinya berupa barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Hikmah wakaf. Hikmah disyariatkannya wakaf antara lain sebagai berikut. Pertama, menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Kedua, menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslimin. Ketiga, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Keempat, menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Baik, itulah materi wakaf. Jika ada yang kurang paham, kalian dapat membaca atau melihat referensi lain supaya kalian lebih paham tentang materi wakaf. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu wakaf adalah memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wakaf dianggap sebagai bentuk ibadah yang berkelanjutan dan terus mengalir pahalanya setelah meninggal dunia. Ketiga, pengelola wakaf harus menjalankan amanah dengan baik dan memastikan bahwa manfaat wakaf diperoleh oleh mereka yang berhak. Keempat, tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yaitu mencari pahala sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.